lu turun ke lift langsung ke sana, jangan ke lantai 4 dan ke lantai 3. Di situ si Anton nanya nih, ada apa sih kak emangnya di lantai 4 sama lantai 3? Terus kakak perawatnya tuh marah lah, lu dibilangin batu lu, songong lu dari tadi lu, lama-lama gue laporan pokoknya gitu dah. Ya kalau lu masih ngeyel, lu jangan pernah magang di sini lagi bang. Anak ini menantang saya pengen raga anak ini biar jadi teman saya di dunia lain. Kalau sampai tidak dikembalikan, saya akan tetap ganggu anak ini. Jangan sampai ada cerita ini yang tahu di luar sana. Kalau sampai ada yang tahu dan sampai ada yang cerita keluar dari rumah sakit ini, kalian semua yang pegawai sini saya pecat. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang pernah punya pengalaman horor ketika dia magang sebagai perawat di sebuah rumah sakit yang ada di Jakarta. Dan katanya ini rumah sakitnya ini rumah sakit terbesar di Jakarta. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Mas Randi. Mas Randi, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya Mas ya? Baik, alhamdulillah. Mas Randi, ini pernah magang di rumah sakit sebagai perawat di bagian bedah. Nah itu tugasnya ngapain aja tuh Mas? Nah, tugasnya itu kalau di kita tuh biasanya kayak merawat luka, kayak gitu. Terus maaf ya, beresin perutnya pasien, tapi yang lewat sini yang anusnya dipotong tuh, yang bisa dipindahin ke perut sebelah kanan, kayak gitu. Itu namanya colostomy bang. Itu kita yang ngerapin bang, kayak gitu bang. Terus sama ya ngejahit. Kadang-kadang sih kalau disuruh dan kalau diyakinkan biasanya kita ngejahit bang. Sampai ngejahit juga. Biasanya. Cuman kalau nggak disuruh ya enggak. Gokil sih. Iya bang. Gokil sih gitu. Mentalnya tuh harus apa ya? Harus kuat gitu ya. Iya bang, harus kuat tahan segala macam. Kalau nggak kuat, apalagi yang berbau darah, ya itu pasti kan. Dan amis bang, kayak gitu. Amis atau nanti pingsan gitu ya. Iya, banyak kan beberapa yang pingsan gitu yang ngeliat darah. Ketika Mas Randi ini magang di rumah sakit, ya. Ini rumah sakitnya udah terkenal angker belum? Kalau untuk terkenal banget Mas. Terkenal angker juga. Udah terkenal angker. Sama juga. Bahkan pernah ada narasumber yang datang Lentar Malam dan dia cerita sebagai OB kalau nggak salah. Oh gitu? Iya, coba ya nanti dicari. Dan itu rumah sakit terbesar Mas, salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Di Jakarta ya. Oke, cukup mantap nih. Berarti pernah juga nih ada narasumber yang kalau nggak kerja salah, atau magang di situlah ya juga ya. Kalau nggak salah pernah Mas, gue sempet nonton ceritanya. Kayak gitu. Pernah lihat juga. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau kalian juga bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Randi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Ceritanya itu pas lagi saya magang di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia, bisa dibilang rumah sakitnya tuh terbesar lah. Nah, di daerah sebut saya dia di Jakarta. Oke. Nah, di situ tuh saya sama kawan-kawan saya tuh sedang magang praktek medical bedah di situ. Medical bedah? Iya, jadi itu
medical bedah tuh yang berhubungan dengan kayak penyakit-penyakit, terus kayak ngejahit kayak gitu-gitulah. Nah di permagangan ini tuh banyak lah mahasiswanya, nggak cuma dari akademisi saya doang. Contohnya kayak ada dari stikes lain atau univ lain kayak gitu. Jadi saya kenal nih sama salah satu anak, sebut aja namanya Anton. Itu dari salah satu univ lain di Jakarta juga. Si Anton ini tuh tipe orang yang satu begajulan kayak gitu, terus bisa dibilang songong, menantang segala macam, mau dimanapun kelakuannya mungkin sampai detik hari ini tetap sama kayak gitu. Kenalan lah saya dengan si Anton itu sehari 2 hari, bahkan sampai seminggu lah saya kenal. Terus pas minggu depannya di hari Jumat, di hari Kamis, tepatnya di malam Jumat, saya satu shift nih sama si anak gini, ya kan. Nah, itu saya satu shift sama dia tuh mulainya tuh jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Semua awalnya berjalan biasa mas, kayak kita muter ke pasien-pasien kayak gitu kan, tanyain keluhannya apa gimana gitu kan. Semua berjalan, nah sampai di jam 10 malam lewat 15 menit itu kakak perawatnya manggil lah, ceritanya manggil si Anton ini, Ton sini deh, sama saya dipanggil, Ran sini. Ya kak, kenapa? Saut lah kita kan, kita samperin nih kakaknya, izin kak, kenapa, ada apa? Kakak boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa tuh? Dia bilang gitu kan, kata si Anton. Terus kakaknya bilang gini, ini saya mesti ambil obat nih ke ituan depo farmasi dan juga ngasih sampel darah ke bank lab. Dia nanya lagi, kamu tahu nggak bank lab sama depo farmasi di mana? Terus saya nyaut dong, karena saya kan di situ kan tahu lah, pernah keliling kayak gitu kan. Oh tahu kak, bank lab tuh di ujung tuh, cuman mesti turun dulu dari situ, dan jaraknya tuh agak jauh mas. Nah saya ambil lah tuh surat-surat yang buat ke farmasinya itu, nama pasiennya, nama obatnya gitu-gitu. Berangkat lah. Sebelum berangkat itu si Anton ini bilang ke saya begini, nanti lewat jalan sono aja ya. Nah terus kakaknya tuh nyaut, lu mau kemana? Jangan aneh-aneh lu, bocah magang lu. Emang orang inilah Betawi gitu kan, omongannya nyablak gitu kan. Udah yang bener, lewat jalur biasa aja, tapi jangan lewat radiologi. Soalnya orang lewat radiologi itu di rumah sakit itu tuh emang terkenal angkernya mas, bisa dibilang begitu. Oh lu sebelumnya udah tahu isu itu? Tahu mas, itu tuh dari turun temurun mas, dari orang-orang sebelumnya juga udah tahu, bahkan sampai kakak kelas gue pun sempat cerita juga kayak gitu. Kira gue iseng nanya lah, kenapa emangnya? Gak, udah lu jangan lewat situ. Nah si Anton ini emang ngeyel nih, gue mau nyoba lah kak lewat situ lah, lu anak magang bagus, lu udah cepet kerjain. Akhirnya kami turun lah nih, turun kan, kita nunggu lift dulu seperti biasa, ngobrol-ngobrol dulu kan. Habis itu turun, saya udah bilang nih sama Anton, Ton lewat kiri aja Ton, karena bentukannya itu dia letter L bang. Ini misalkan ini gedung-gedungnya nih, nah ini sini keluar ke kiri bisa, ke kanan bisa. Kalau ke kanan tuh muter gitu, lewat ruang radiologi. Nah gue udah bilang lewat kiri nih, si bocah konyol ini udah kanan, lu takut banget lu, gue bisa ngeliat kayak gitu, setan-setan kayak gitu. Nah udah tenang aja, buset, gue bilang kan kayak menantang gitu ya bang ya. Kalau gue kenapa-napa gimana Ton, lu emang bisa ngobatin? Ya kagak, paling gue tinggal kabur. Gue bilang kan parah kan. Gue mikirin, udahlah, ada temen gue ini bisa lah, emang dia tuh terkenal di kampusnya juga sama kayak gitu. Kira gue jalan lah nih kan, jalan, namanya lorong rumah sakit kan gelap nih, tapi sunyi bang. Terus cuman kayak ada suara-suara burung, terus kelelawar terbang-terbangan. Maklum bang, rumah sakitnya itu terurus, tapi atap-atapnya masih ada yang bolong dikit gitu. Kami jalan lah kan, jalan. Nah di tengah-tengah jalan ini si Anton ngomong gini bang, lu denger gak suara angkat kaki? Terus saya bilang gini kan, Ton, lu jangan aneh-aneh Ton, soalnya gua bocahnya penakut gitu kan. Saya bilang, karena emang pure saya tuh penakut gitu bang. Terus kata dia, udah slow aja, slow.
ada gua. Nanti kalau gua ngeliat sesuatu, kalau gua lari lu ikut lari. Wah, gua bilang kan kayak seakan-akan ini orang emang mau ninggalin gua gitu kan. Iya, iya. Lanjut lah tuh jalan, dia ngomong lagi. Ini dekat ini nih dekat ruang apa tuh namanya, radiologi. Ini ruang radiologi katanya terkena kanker nih. Coba deh, lu ketok. Ah kagak, nggak mau gua, nggak mau. Emang kenapa sih lu takutan banget dah? Kan ada gua, nanti gua tarik kita lari. Kagak Ton, gua nggak mau. Ah udah lu cemen banget lu. Saya tarik lah tuh dia tuh, set saya tarik jalan tuh. Baru sampai pas belokan gini, karena ruang radiologi di sini. Set, dia ngomong lagi, lu denger langkah kaki nggak? Ah kagak kali Ton, lu halusinasi doang kali lu. Lu kan tipe orangnya kan kayak gitu Ton. Kagak, ini gue denger. Nah, suara langkah kaki itu kayak suara langkah kaki. Lu tau gak sih bang yang sepatu PDL tuh yang suka dipakai tentara angkatan laut, cuman yang pantopel angkatan laut. Oke. Yang suara cetak cetuk gitu kan. Jelas itu. Jelas kan? Nah, tapi gue di situ tuh berusaha meyakinin diri gue nggak mau denger kayak gitu bang. Gue bilang sama Ton, udah lu halu gue nggak percaya gue sama gitu-gituan. Ah lu apa-apa nggak percaya nanti bulan lu ngeliat langsung ya kaget lu. Nah akhirnya saya tarik Anton, saya lanjut jalan tuh. Kita nyampe lah nih ke bank darah. Kita tuker sampel darahnya dengan surat-suratnya. Terus kita juga ke depo farmasi untuk mengambil obat. Nah pas pulang itu ada 2 jalur nih bang. Lewat jalur tadi yang lurus ini sama belok ke kanan nih. Beda dong, kan tadi kan kita posisinya di sini nih. Kan kita ke kanan sini. Nah, dia lokasi di sini. Yeah. Nah, kali ini tadi kan gue mau lewat ke kanan gini, Bang. Cuman si Anton maksa lurus dulu, lewat kanan jadi muter gitu. Balik lagi ke ruang radiologi. Iya, itu. Nah, jam 11 lewat 15 nih, Bang. Gue udah mau nyampe di ruang radiologi tuh, Bang. Kali ini gue juga nyium terus juga ngerasain lah hal yang sama seperti Anton. Cuman gue diem gitu, gue nggak mau sampai gue juga kenapa-napa di situ. Maksudnya dalam artian gangguan lah gitu. Si Anton ngomong gini, lu nyium bau kopi nggak? Kagak Ton, kenapa emang ya? Tuh gue tuh berpura-pura bang. Soalnya gue nggak mau bang hal-hal yang kejadian kayak kakak kelas gue, ada kakak kelas gue di situ nyium-nyium kayak gitu, ditampakin. Terus gue bilang sama Anton, Ton, lu di sini cuman berdua sama gua, lu lihat sekeliling lu tuh nggak ada Ton orang, anak magang cuma di sini di jalan ini cuma ada lu sama gua Ton. Tapi kalau lu kenapa-napa gua nggak bisa ngapa-ngapain Ton. Kalau gua kenapa-napa lu pasti kabur, gua tahu banget orang lu orangnya kayak gitu. Gua di situ kan gua bilang ke Anton, Ton, udah kita lanjut jalan aja. Lanjut jalan nih, terus bunyi lagi nih bang, suara sepatu. Stuck. Nah, tapi gue itu denger bang, gue juga denger di situ. Suasananya kan sedikit ya bisa dibilang sunyi lah kayak gitu. Dia ngomong gitu, lu denger nggak suara sepatu yang kayak tadi? Iya sih, gue denger nih. Kali ini gue denger. Nah tuh, gue dari tadi tuh denger juga kayak gitu. Nah, cuman gue orangnya kan nggak mau meribetkan lah. Udah Ton, mendingan kita jalan lagi ya Ton, daripada kita kenapa-napa di sini. Nah si Anton ini gue pikir jalan nih di belakang gue jalan kan, baru berapa langkah gue tengok kanan gue nggak ada nih bocah. Gue liat ke belakang les si goblok, gue bilang ngeliatin ruang radiologi. Terus dia manggil gue, Ren sini. Kenapa Ton? Udah sini, lu lihat dah itu ruangan. Mata gue minus, apa emang ada sosok apa gimana? Wah di situ gue diem bang, gue diem dulu nih sebelum langkah. Gue pikir dulu, kalau gue majuin takutnya gue ngeliat, tapi kalau gue nggak majuin gue penasaran nih kan. Iya. Nah, akhirnya bodo amat lah, gue ikutin kan. Mana Ton? Itu tuh udah nunjuk ke jendela kan. Jendela itu nggak ada hordengnya bang emang. Gue lihat mata gue minus emang bang, tapi kalau untuk ngeliat 1 sampai dengan 5 meter gue masih ngeliat. Gue fokusin kayak gini, kok makin jelas bang, makin jelas nih sosoknya. Sosok kedua bang, matanya pertama kali bang gue itu ngeliat itu tinggi, kepalanya kayak gondrong gitu, matanya merah,
giginya tuh kayak gini ke atas dua, ke bawah dua, kayak gini. Bisa dibilang gue tuh orangnya nggak percaya sama setan ya. Itu jam setengah 12 baru kali itu gue percaya, sejadi-jadinya gue orang percaya. Gue di situ diem bang, diem gini gitu kan. Gue di situ sampai kaku bang badan gue bilang gitu kan. Terus pas gue mau belokin badan gue mau lari gitu, pas gue si Anton udah nggak ada bang. Lari dia bang, ninggalin gue. Iya lari anjir. Gue kejar lah dia, gue panik dong. Daripada gue kenapa-napa sendirian, gue nggak mau lihat belakang, udah amat gue pede lari. Nah sampailah nih bang di lantai 1 tempat gedung gue magang. Ada satpam nih. Nah satpam nanya, ngapa lu? Kayaknya abis lari-larian lu berdua ngos-ngosan gini. Gue di situ nggak mau jawab bang, gue diem sejadi-jadi karena gue hal-hal kayak gitu tuh gue ngeri bang. Maksudnya dalam artian gue tuh orang awam yang nggak pengen tahu hal-hal kayak gitu. Nah si Anton ini bilang, bang di situ bang gue ngeliat hal-hal gaib bang. Maksudnya dia sebut gue ngeliat genderuwo bang gitu kan. Ah lu ngadi-ngadi lu ke satpam gitu, malam-malam lu ngadi-ngadi lagi juga, lu ngapain lewat situ? Terus di situ gue diem bang, gue pencet lift, pokoknya gue pencet gini sampai liftnya turun dah, bodo amat. Gue bilang ada orang naik apa gimana, pencet buka lah tuh lift. Naik kan gue ke ruangan gue lantai 5. Gue masuk ke ruangan gue, di situ juga ada satpam nanyain, lu kenapa, kayaknya kelihatan capek banget kayak gitu bang. Enggak pak, nggak apa-apa. Terus si Anton ini tetep aja cerita juga kayak gitu, gue liat guru bang di situ di ruang radiologi bang, tinggi gede gitu. Lari tuh. Dan jarak dari pos satpam yang ruangan itu sampai ke nurse station tuh kira-kira jaraknya tuh adalah 10 meteran bang. Kayak gitu. Di situ gue juga ikut lari juga, karena dia lari gue ikut lari juga kan. Nah kakak perawat yang tadi bang bilang gini, pasti lu lewat ruangan radiologi kan. Di situ gue diem karena gini bang, senior sama junior harus diem bang kalau di RS kayak gitu. Gue diem sejadi diem. Lu kalau ditanya jawab bilang gitu kan. Ngegas lah tuh senior gue, karena marahnya dia tuh nggak pengen lah kejadian-kejadian kayak gitu ke kita. Nah akhirnya si Anton ini cerita lah, jadi gini kak, gue ngeliat tunggu si Randy tuh dia mematung, dia mandangin terus gini. Gue udah tarik bajunya cuman dia diem, akhirnya gue lari gitu. Kan udah gue bilang batu sih lu, gue bilang jangan lewat situ, masih aja lewat situ. Mau kalian berdua apa sih, mau ngegas segala macam. Gue bilang sama kakaknya, kak maaf kak sebelumnya, saya sudah bilang sama si Anton cari jalan lain, jangan lewat situ, karena saya tuh orangnya penakut. Saya bilang kayak gitu. Kakaknya mungkin maafin lah apa gimana, udah kalian berdua sono ke belakang siapin obat dengan itu buat besok pagi. Karena gini bang, kalau malam itu emang biasanya kita nyiapin obat lah magang. Di jam 12:15 itu kan jam istirahatnya anak magang lah bisa dibilang. Nah terus gue bilang sama Anton gini bang, Ton gue capek banget Ton, hari-hari kayak gini, istirahat dulu kali ya. Ayo dah, di mana? Itu di belakangnya tuh, yang deket inian kamar jenazah. Udah, lu izin sama kakaknya. Ah kagak berani gue aja sudah diomelin, lu malah mau numbalin gue lagi kan. Nah, terus gue pede lah, kak izin kak, gue mau istirahat, mau makan dulu, lapar kak. Mau istirahat di mana lu pada? Di dekat kamar jenazah kak, di belakang kantin. Lu boleh ke sana, tapi inget saran gue, lu turun ke lift langsung ke sana, jangan ke lantai 4 dan ke lantai 3. Di situ si Anton nanya nih, ada apa sih kak emangnya di lantai 4 sama lantai 3? Terus kakak perawatnya tuh marah lah, lu dibilangin batu lu, songong lu dari tadi, lu lama-lama gue laporin pokoknya gitu dah. Ya kan, kalau lu masih ngeyel, lu jangan pernah magang di sini lagi bro. Terus si Anton, ya kak maaf kak, ya udah kak kami boleh istirahat nggak? Boleh, tapi lu gantian ya, kasihan yang perempuan juga belum istirahat gitu. Kira gue turun nih sama si Anton. Sebelum gue turun tuh gue ngobrol-ngobrol dulu tuh, kan panjang tuh lorongnya tuh. Lorong yang dari nurse station ke satpam itu kan panjang. Gue penasaran kenapa ya kakaknya
ngelarang kita ya. Terus gue bilang, lu jangan aneh-aneh deh, gue tuh orangnya penakut, set dah. Biar kata gue omongan nyablak kayak gini, tapi gue ngeri kalau liat-liat kayak gitu. Gue aja baru pertama kali. Terus si Anton dengan pede gini, setan mana sih yang pengen gue hajar, buset, gue bilang. Padahal tadi habis lari dia. Iya, gue bilang, Oke. gue pengen ngomong kan, kata mak gue gini, hargain tempat di mana kamu magang gitu. Wah, dalam hati gue, anjir nih anak kok songong banget, lu tadi ninggalin gue tadi kan. Kira gue diemin lah tuh situ kan. Nyampe lah pas satpam nih, satpam bilang, lu mau kemana? Gue mau istirahat bang, gue bilang tuh. Nah si Anton ini bilang, gue mau istirahat, mau lewat lantai 4 sama lantai 3 dulu. Buset. Terus kata satpam, lu kayak bocahnya tengil juga ya gitu kan. Anak magang baru, itu biasa pak, kata si Anton. Gue giniin tuh ke si Anton, Ton jangan ngadi-ngadi lu, gue sendirian soal di sini kan. Nah terus kata dia, udah tenang aja, beres tuh sama gue. Terus si satpam bilang, jangan lama-lama ya. Iya pak. Pas sampai di lift, mencet tuh lift, kayaknya tuh lift masih ada pasiennya. Situ si Anton di situ ngomong, lu penasaran gak sih di lantai 4 tuh ada apa gitu. Terus gue bilang gini, sebenarnya penasaran Ton, tapi gue nggak mau nyoba Ton, gue orangnya takut. Udah mending jangan, mendingan kita langsung aja ke bawah. Lu bocah magang kayak lu kayak kupu-kupu banget dah, datang balik kayak gitu, nggak ada tantangannya lu, nggak kayak bocah gue. Emang bocah dia kayak gitu kak. Gue bilang gini, sekali aja ya, itu gue dengan terpaksa tuh bilangnya kayak gitu kan. Tapi lu jangan aneh Ton, soalnya gue trauma banget lihat yang tadi. Lu soalnya ninggalin gue cabut. Terus katanya, iya udah tenang aja, sekali. Terpaksa tuh gue mesti nunggu lift, tuh lift lama banget. Gue bilang, si Anton bilang dia tangga aja. Turunlah kami tuh ke tangga, ini lift sebelah tangga. Turun, gue turun ke bawah. Nah udah sampai nih di lantai 4 nih, jalanlah kami kan keluar, kita ke arah kanan nih. Gue ke arah kanan, si Anton bilang gini, apaan nih lantai 4 kayak gudang lah, sepi banget gitu. Pokoknya jelek-jelekin tuh ruangan lah. Terus juga bilang, mana katanya ada setan nih, gue tungguin nih, kagak ada nih jam segini. Wah, padahal mah di situ mah dia kayaknya ngelihat, karena dia ngasih kode ke gua, cuman guanya nggak peka gitu. Terus gue bilang, lu jangan aneh-aneh Ton, gue sini sendiri, lu lihat tuh nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang itu, sepi banget. Itu ruangan apa itu? Bisa dibilang itu ruangan ini ortopedi. Ortopedi itu tulang dan itulah. Iya. Gak lama dari si Anton ini ngomong kayak gitu, ada satpam datang dari arah berlawanan tuh, dari arah sana menuju ke tempat gua. Si satpam ini sebut aja namanya Pak Budi. Pak Budi ini emang suka keliling kalau malam. Pak Budi nanya lah ke gua sama si Anton, lu ngapain berdua di sini? Lu nggak ngeliat ini ruangan ortopedi tuh udah kosong kayak gini? Terus gue bilang, Pak izin sebelumnya, saya dengan Anton mau makan dulu Pak. Makan di mana kalian tuh? Di belakang Pak, dekat ruang jenazah. Tapi jangan lewat sini ya. Kenapa Pak? Saya bilang gitu. Udah jangan lewat sini. Nah si Anton ini bilang, Pak kami sebentar kok Pak, itu tangga yang di sebelah sana kita langsung turun, katanya si Anton. Tapi inget pesan saya, langsung turun, nggak mampir-mampir ke ruangan lainnya, karena udah sepi banget di sini. Gue nggak tahu bang, entah dia ngasih isyarat apa gimana, gue nggak tahu. Lanjutlah nih, gue si Pak Budi ke sana, gue mantun jalan. Itu emang ruangan tuh panjang bang, panjang gitu. Gue jalan sama si Anton. Si Anton ini ngomong lagi dengan nada nantang, mana nih penghuni sini nih? Gue pengen tahu nih. Katanya lu ditakutin di sini, sampai-sampai kakak perawat gue nggak bolehin gue lewat sini. Buset, dalam hati gue, anak songong banget ini, begayaan banget ini. Terus akhirnya selang lama dari dia ngomong kayak gitu nih bang, itu tepatnya di deket poli lah, deket poli ortopedik tulang gitu kan. Si Anton diem gitu, cuman nunduk gini, nunduk. Gue bilang, Ton, lu jangan ngeprank gue dah.
biar kata lu lebih tinggi daripada gua, lu ribut-ribut dah sama gua dah, gua takut soalnya sendirian gitu kan. Gua bilang gitu. Karena emang jujur bang, suasana sepi, bulu kuduk gua juga di situ benar-benar kayak orang Merinding. takutan gitu, iya merinding lah bisa dibilang. Terus si Antoni tetap diem. Nah dari yang tadi berdiri lama-lama gini bang, lama-lama nunduk, lama-lama jongkok kayak gini. Situ gue makin merinding lagi kan bang, cuman gue berpikiran positif kan, mungkin anak kebelet berak nih gue rasa nih. Biasanya kan kalau orang kayak gitu kan jongkok ya kan. Iya. Beneran. Iya. Terus gue berusaha untuk meyakinkan diri gue bahwa si Anton ini nggak kenapa-napa. Gue bilang sama si Anton, Ton ayo diri, itu tangga dikit lagi tuh. Si Anton masih nggak mau bang, masih nggak mau berdiri. Wah gue disitu kan nambah merinding lagi ya. Gue tegasin tuh ke si Anton, Ton diri nggak lu, kalau nggak pala gue tendang nih, biar kata lu dalam nih kayak lu jangan nakut-nakutin gue Ton. Itu gue udah merinding bang, belum merinding. Bahkan tangan gue bang yang biasa diem kayak gini ya, geter kayak gini. Wah gue diem situ. Nah lama-lama dia gini bang, kayak gini kayak ternyata dia tuh kesurupan bang situ. Kesurupan dia. Wah gila, gue di situ tuh gue diem dulu kayak gini. Gue udah geter juga bang tangan gue bilang kan belum geter banget bang. Di situ gue lari bang, gue tinggalin tuh anak, gue nggak peduli lu kenapa tuh, lari. Gue cari satpam yang tadi si Pabu itu, gue lari, gue cari tuh. Nah beruntungnya dia dari ruangan sana ke sini nih ketemu gue, karena kan bentuknya gini bang, meter gini ruangan. Nah gue di sini ketemu nih pas-pasan gue kemana. Dia teriakan si Pak Budi ini, kenapa lu lari? Pak tolong saya pak, tolong pak, kenapa? Temen lu satu mana? Itu pak, sana pak, surupan pak dia pak. Lu ngadi-ngadi lu, seriusan lu? Serius? Saya pak, sana pak. Gue udah bilang gitu bang. Di situ gue ngomong gagu bang, karena gue bener-bener panik. Dan gue pertama kali lihat orang kesurupan depan mata gue kayak gitu. Lari lah tuh gue sama tuh si sapaan kan. Lari, cari tuh bang setiap ruangan ortopedi kan, mulai dari ruang tulang sampai buangan-buangan kulit-kulit lainnya kan. Tiba-tiba hilang. Iya hilang. Wah gue di situ sebenarnya gue sedikit nyesal sih bang ninggalin dia, karena gue takutnya dia kenapa-napa kan. Nah dibuka satu-satu bang, itu kunci bang, benar-benar kunci ruangan itu, nggak ada satupun yang kebuka. Cari lagi satu kunci, sampai satpam sih dibuka semua, dicek satu-satu nggak ada bang, nggak ada semua. Nah sampai sedika si satpam itu ngomong kan, deket tangga nih ada inian bang, ada kayak kamar mandi gitulah, kamar mandi cuman muat 3 orang lah. Satpamnya ngomong ke gua, lu denger gak suara kayak orang mandi? Denger sih pak, kayaknya di kamar mandi situ tuh. Mau ke sana pak? Ya ke sana ngomongin temen lu. Ayo pak, tapi bapak jangan jauh-jauh dari saya ya, soalnya saya takutan. Ya udah yuk, lu belakang gua. Jalan situ kan, suasana juga gua bilang sepi sunyi kan, cuman ada gua sama dia doang. Namanya poli kan kalau udah malam tuh bang. Sampai di kamar mandi, wah kedengeran tuh bang, jelas kayak ber kayak gitu. Terus sambil kayak ada suara orang teriak kayak gini, air panas kayak gitu. Ya nah, dibuka lah tuh pintunya, dicek nih kan kamar mandi 3 nih, 1, 2, 3 ya kan. Dibuka 1 nggak ada, dibuka kedua nggak ada. Nah, ternyata dari paling pojok bang, kamar mandi paling pojok. Terus satpam ini bilang, lu belakang gue. Dia juga geter bang tangannya, buset. Dia geter, gue juga geter, nih gimana ya? Itu buka pintu, kalau orang normal kan tek gitu doang, dia gini bang. Terus gue dobrak ya, lu siapa yang pegangin gue ya? Iya bang, benar bang. Ada temen gue di situ, pakaiannya semua basah, rambutnya basah, kuyup semua, bahkan sampai sepatunya basah bang. Dia tetep ya, air pokoknya tawa-tawa, air terus panas, tolong panas, kayak gitu bang. Nah di situ kan gue sama-sama panik nih sama si satpam itu. Langsung aja tuh gue tutup pintunya, pak cari bantuan pak, gue nahan sini. Kalau misalkan dia dobrak gue nahan,
Ditelepon tuh semua satpam yang ada di gedung itu. Dia pakai sama walkie-talkie juga, tolong sini ke lantai 4 ada anak magang kesurupan. Rame lah tuh, datang tuh pertama 3 orang. Nah, ternyata 3 orang ini nggak bisa nih buat nyembuhin si Anton ini, nggak bisa. Nah, terus ada satu satpam ngomong gini, ada nih salah satu satpam namanya panggilnya si Jenal, ada nih Pak Jenal bisa lah ngobatin. Dia di mana? Cepet panggil sini. Nah, kata si Pak Budi nih, panggil lah tuh, tolong Jenal merapat sini ke lantai 4. Nah, ternyata Pak Jenal ini sedang jaga di ituan ruang yang jenazah itu. Oh iya. Tuh, kira dia nyamperin lah. Kenapa Pak? Ada anak magang nih kesurupan, denger gak suaranya nih? Cepet sini. Datang kan dia tuh ke situ. Masih sama tuh temen gua bang. Air. Jadi tuh karena dinyalain, dia gini bang. Iya. Panas. Pokoknya teriak itu air sampai basah semuanya. Terus datanglah nih si ini kan, mana orangnya? Gue juga merinding getar bang, gini kan, karena bener-bener lu bayangin orang awam nggak pernah ngeliat begituan, seketika ditunjukin, udah ditunjukin gundurwo, teman gue lari, dan kejadian temen gue, getar gue sejadi-jadinya, getar banget gue bilang, udah minggir lu, buka. Terus itu si Pak Jenal nih langsung pede bang, dia kan lagi gintung gue, set tangannya langsung tangkep, ditarik, terus tangan kirinya si Anton nyakar gitu bang, wah gue bilang, terus jadi yang kesurupan yang pertama kali gue lihat tuh bang, parah itu. Dipaksa gitu, terus akhirnya ditangkap lagi tuh tangan satunya lagi sama si Pak Budi, jadi digeret bang, dipaksa gitu, paksa 2 orang tuh ya? Iya 2 orang. Nah terus, di kamar mandi itu kan ada tali tuh bang, emang biasa OB tuh nyimpen tali di kamar mandi, di strain lah bang, kalau di bahasa medis namanya strain, diikat tangannya ke belakangin, dia kan sambil berontak gini ya, sambil dibawa ke pos satpam lantai 4. Ditanyalah sama si Pak Jenal ini, kamu ini siapa? Apa mau kamu di sini? Nah si Anton ini ketawa bang, wah gitu, tawa, saya penunggu di lantai sini. Anak ini saya liatin dari kemarin, sepertinya seperti menantang saya di sini. Dia seperti dia tahu saya ada di sini. Tanya lagi sama si Pak Jenal, emang dia menantang bagaimana? Tanya aja tuh dia tuh. Kalau saya bohong, tanya dia. Pokoknya nadanya tuh keras bang. Nama kesurupan kan pasti keras ya. Itu namanya gue kan orang yang gak pernah ngeliat begituan, dan gue orang awam, dan gue baru pertama kali ngeliat seumur hidup gue bang, 22 tahun gue itu baru ngeliat itu. Tuh di situ temen gue tawa-tawa, gitu. Pokoknya tawa-tawa sejadi-jadinya. Terus dia bilang ini, sudah kalian pergi, saya pengen raga anak ini. Nah di situ kan si Pak Jenal ini orangnya kan juga kekal lah. Kamu ngapain ngambil raga anak ini? Anak ini tuh nggak salah. Si setan ini jawab gini, kata siapa nggak salah? Anak ini menantang saya pengen raga anak ini biar jadi teman saya di dunia lain. Gue tawa dah, haha segala macam. Itu gue bener-bener gue geter bang, terus jadi geter gue bilang ya, ini dalam hati bang, ini kalau gue sampai kenapa-napa, gue diteror, gue nggak pikiran sih bang sampai sejauh itu. Gue panik segala macem. Nah si setan itu tetap bilang bang, sudah kalian pergi, saya pengen bawa anak ini ke alam saya. Tawa dia, tawa gitu. Terus saking kencengnya kali ya, ada satu satpam juga denger, kenapa. Ternyata ngeliat gua sama yang lain gitu. Terus si Pak Jenal nih berusaha ngeluarin si setan itu, ditarik dari sini, wah kayak keras banget bang, nggak mau, kedorong lagi. Di situ setannya tawa jadi-jadinya. Terus dicobalah pakai, gua nggak tahu sih, pakai kalau nggak salah dipakein air sama dibaca-bacain sesuatu, gua nggak tahu tuh bacanya apa ya. Di situ gue disuruh pegangin tuh mulutnya, gue pengen mulut orang gitu. Nah tasnya tuh dipegangin sama Pak Budi ini, dibuka,
oh apa, pokoknya dia juga teriak, cuman teriaknya kurang jelas kan, Iya. kayak gitu. Langsung dimasukin sama Pak Jeno, habis itu ditarik lagi, keluar lah tuh bang setannya bang. Di situ Pak Jeno lemas juga bang, karena emang mungkin sekuat itu energinya bang. Oke. Terus si Anton gimana tuh? Nah si Anton ini kan bajunya basah kuyup kan bang, basah kuyup semua bahkan sampai sepatunya. Nah terus gue mikir gini bang, coba kali ya telepon temennya gitu. Terus gue sampein lah tuh ke Pak itu, Pak Budi. Pak Budi, ini kan temen saya bajunya kayak gini pak, celananya basah, sepatunya pun basah pak. Nggak mungkin kita naik ke atas dengan kondisi kayak gini. Pasti kami akan diomelin pak. Bagaimana kalau telepon temennya pak? Kebetulan si Anton ini HP kan disaku, dibuka lah. Nah beruntungnya lagi mas, itu sidik jarinya itu sama nih di jempol lah, dibuka lah. Dia pingsan. Dia enggak, dia tuh setengah sadar mas kayak gini, Oh, lemas setengah gitu sadar juga. dia. Oke. Cuman tangannya tuh gue paksain mas, Iya. gue paksain buat nempel ke HP itu. Oke. Karena gue lihat kan, maaf ya, gue agak melanggar privasi sedikit. Gue buka WA-nya, ada tuh grup tulisannya Mabar ML, univ dia. Terus gue nggak pakai pikir panjang, gue telepon di situ bang, telepon grup. Nah diangkat bang, nah, ternyata masih banyak bang yang online bang, itu bang teman-temannya dia. Malam semua tuh. Iya, gue bilang, Kabar kayak. bang, tolongin nih temen lu, kesurupan. Apaan, kesurupan apaan? Coba nih, kalau lu nggak percaya nih, lihat nih temen lu tuh, baru habis kesurupan nih, gue tunjukin tuh mukanya. Buset, si Anton sampai pucet kayak gitu. Lu apain bang? Udah, lu kesini bawain gue baju buat temen lu, sama celana segala macem, setelan lengkap, gue bilang gitu kan. Oh iya bang, kebetulan gue juga kosannya deket tuh. Oke. Yang dateng, set rame banget buat jaksin dia doang bang, gue bilang. Berapa orang? Ada kali bang 8 orang, 8 orang kan itu buat nyaksin dia doang. Teman mabar tuh ya. Temen magang juga. Oh. Kan satu univ sama dia. Oke. Itu rame banget bang situ. Digantiin lah tuh bang. Di kamar mandi pos satpam. Digantiin bajunya semua. Lengkap. Nah si Anton ini kan keadaannya kan masih setengah sadar gini ya. Masih puyeng gitu. Kira sambil dibopong lah. Nah, terus sampailah di lantai 5 nih. Saya sama anak-anak yang lain. Nah, di lantai 5 itu kan ada ruang mahasiswa tuh. Tempat mahasiswa makan entah apa gitu juga bisa di situ. Si Anton ini diistirahatin dulu, istirahatin tidur, dibiarin dulu lah. Terus gue juga di situ kan, satpam tuh laporan lah ke kakak perawatnya. Lu bayangin bang, gue keluar 1:30, gue sampai di ruangan itu udah hampir 2:30, ya. Gue situ diem, si Anton ini udah mulai kesadarannya naik lah bang, gitu kan. Dikasih air mau, gitu teh mau, gitu kan. Setengah sadar. Terus itu si Pak Budi datang. Kalian berdua yang tadi kesini dulu, dipanggil sama kakaknya. Gue dateng lah bang, nyamperin. Gue pikir dapat angin seger bang, diomel-omelin gue. Kan saya udah bilang, kalian jangan ke lantai 4, jangan ke lantai 3. Kalian masih batu banget sih, kalian kenapa sih nih, kalian anak magang tuh susah banget dibilangin mau kalian apa deh. Itu mungkin ketua tim gue kesel banget kali sejadi-jadinya sama gue sama si Anton itu. Terus gue jelasin lah di situ, jadi tadinya kita mau istirahat ke belakang ruang din aja, cuman si Anton ini memaksakan dirinya untuk lantai 4, lewat lantai 4. Nah di situ saya tadinya nggak mau kak, cuman karena paksaan si Anton akhirnya saya mau lah. Tapi kak, di pas pertengahan perjalanan saya sama si Anton ini tuh seakan-akan, maaf kak, kayak menentang penunggu situ. Padahal saya udah wanti-wanti, sejadi-jadinya wanti-wanti. Terus akhirnya kakak perawatnya bilang lah gini, kalau kalian mau tahu ya, saya buka kartu aja nih. Di rumah sakit ini dulu sempet ada wanita, ibu-ibu hamil, itu gak tepat
tempat di kamar mandi tersebut. Oh, kamar mandi yang Yang tadi tadi tuh. si Anton itu. Heeh. Terus kakak perawatnya bilang, saya tuh nggak mau ngasih tahu ini tuh karena apa? Keseringan anak magang itu tuh ke bawah tuh selalu kayak gitu. Oh, Keseringan. Entah lari di situ, entah apa, lihat apa, pasti kayak gitu. Nah, kira si Anton ini diem lah gitu. Saya tuh udah capek bilangin anak magang tuh kayak gini terus, berhari-hari kayak gini terus. Terus itu kita dengerin lah ocehan dia, ya kan. Nah, ketika gue lihat itu bang, kalau lurus lorong lurus itu nurse station nih, kan bentuknya dia panjang ini terus ke sini sama ke sini. Gue lihat di pojokan sana tuh, gue ngeliat sosok itu bang, ya itu yang diceritain sama kakak itu. sosok perempuan. Iya, kayak sedang lagi mengandung, Oke. terus rambutnya gondrong, matanya kayak berdarah gitu bang. Itu pas lagi lo diomelin mata lo ke sana. Iya ke sana, Oke. karena gue kayak pengen lihat ke kanan itu. Pas Heeh. gue ada tuh, gue diem situ bang. Cuman gue berusaha untuk diem, kaku-kakunya. Terus gue langsung nunduk tuh abis ngeliat itu. Abis itu pas pagi ya bang, jam 7, ternyata kakak perawatnya tuh sama si satpamnya tuh laporan ke ruang pimpinan. Sebut aja ruangan lu namanya ruang diklat itu, ruang pimpinan. Gue dipanggil lah tuh ke diklat, ke ruang pimpinan. Nah situ gue disuruh ceritain lah tuh bang semua kejadiannya. Gue ceritain. Di situ gue makin diomelin lagi bang. Kalian tuh cuma magang di sini. Kalau kalian mau tahu tempat kalian kuliah tuh ngemis-ngemis buat masuk ke rumah sakit ini. Tapi kalian tuh kagak mau diatur sama kami. Kalian tuh maunya gimana? Pokoknya dia malas jadi-jadiannya gitu. Kira setelah kejadian itu bang, gue diliburin nih 2 hari. Ya kan? 2 hari diliburin. Iya diliburin bang. Oke. Jadi mahasiswa gue mau mahasiswa dia diliburin. Sebelum gue libur itu, pas masih di situ nih bang, pas masih di ocehan itu, nah si ibu-ibu yang ketua pimpinannya itu bilang gini, di sini saksinya siapa aja yang lihat anak ini kesurupan. Nah Pak Budi sama Pak Jenal ini kan, soalnya Pak Jenal itu kan yang bisa ngelihat lah gitu. Terus mereka jawab lah, saya Pak, saya Bu, karena 2 pimpinan kan. Kalian seberapa percaya sama anak ini? Kalau saya percaya banget Bu, karena saya ngeliat sendiri anaknya kesurupan. Itu kata siapa? Itu kata Pak Budi. Pak Budi. Oke. Nah terus akhirnya si ibu pimpinan ini bilang, kalau kalian mau tahu, di sini tuh dulu sempat ada orang dan itu tuh seorang ibu-ibu sedang hamil tua, itu kurang lebih tingginya tuh 160-an, ya bisa dibilang kayak orang inilah, kayak orang timur gitu. Cuman kami nggak mau lah sampai rumah sakit ini ada yang tahu kasus itu. Nah, terus si ibu ini bilang lagi, kalau emang kamu percaya sama kayak gituan, ada nggak yang bisa ngelihat sosoknya kayak gitu. Nah si Pak Jenal ini bilang, saya bisa ngelihat Bu, saya bisa menggambar tapi tidak sedemikian rupa dengan yang sama. Maksudnya tuh ngegambar tapi nggak terlalu sama bang. Iya. Kayak gitu. Akhirnya dikasih lah tuh kertas bang, kertas sama pulpen. Nah Pak Jenal tuh ngegambar lah sosoknya tuh, gambar. Nah ngegambar gitu sekitar 15 menit jadilah tuh, karena emang sedetail itu. Jago dia gambar. Bisa dibilang anak gambar bang, urusan gambar gitu. Kasih lihat, bener bang kata ibu pimpinannya, kamu bisa ya ngeliat bang. Si Pak Jenal bilang, ya saya bisa ngeliat, saya juga bisa nggambar. Sosok ini sama kayak, bisa dibilang kayak si ibu-ibu itu. Di situ cuma diem bang. Oh berarti diain itu sosoknya. Iya, benar. karena emang itu dulu sempat juga bang viral juga, cuman nggak sampai ke expose meluas. Cuman tahunya perawat situ doang. Pimpinan situ inilah ngasih peringatan lah ke saya, ke satpam, ke kakak perawat di situ, jangan sampai ada cerita ini yang tahu di luar sana.
kalau sampai ada yang tahu dan sampai ada yang cerita keluar dari rumah sakit ini, kalian semua yang pegawai di sini saya pecat nih, Bang. Dan untuk magang dari univ kalian berdua, saya nggak mau terima lagi. Karena emang sekeras itu, Bang, rumah sakit itu. Dan sekarang lu cerita, tapi untungnya kan lu nggak magang ya, nggak apa-apa ya jadinya. Iya, untungnya itu sih, Bang. Lanjut. 2 hari tuh diskors. Iya, gua diskors tuh, Bang, 2 hari. Terus Bang. gimana lagi tuh? Nah, nggak sampai di situ doang, Bang. Oke. Iya, ada kelanjutannya, Bang. Gimana tuh? Setelah diskors ini, selang waktu 7 hari, gue satu shift lagi nih sama si anak punyuk ini nih. Si Anton. Iya, Anak punyuk. gue situ, Bang, gue bilang nggak, kenapa nasib gue tuh selalu sama lu gitu kan. Tim Mabar ML. Iya, gue bilang emang sih, Bang, kalau main ML jago, cuman Iya. nyusahin gue gitu kali ini kan. Nah, itu gue Mabar ML. satu magangan lagi sama dia di hari yang sama lagi. Cuman bedanya ini, Bang, gua bisa dibilang gua kan masuk malam tuh sama dia berdua jam 8. Cuman karena gua udah diskors 2 hari itu, jadi gua jam masuk gua itu lebih cepet, Bang. Jadi gua dimasukin sore 2 shift lah sebutannya. Jam berapa 2 itu? shift. Itu dari jam 4, Bang. Jam 4 sore ya? Oke, lanjut yuk. Di jam 4 itu gua masih ngelakuin aktivitas biasa lah pada umumnya ya kan. Ngasih obat, ngasih makanan segala macam ya kan, ngasih infusan gitu. Pas di jam 4 lewat lah tuh ada nih ibu-ibu, emang itu tuh bisa dibilang orang Cina, terus sekarat juga dalam sekaratul maut gitu kan. Lagi. Iya. Kondisinya lagi kayak gitu ya? Itu di ruang perawatan khusus penyakit-penyakit yang bisa dibilang mengancam nyawa parah lah gitu. Nah, lu tau nggak, Bang, yang bunyi kayak suara ICU yang teng lonceng kematian sebutannya. Nah, itu bunyi, Bang. Itu menandakan bahwa pasien itu udah mau meninggal, Bang. Nah, di situ tuh kita orang tuh panik lah gitu kan. Karena kan satu nyawa itu berharga banget buat kita. Terus semua nolong situ, para ke situ semua tujuannya udah ditolong segala macem. Ternyata ya namanya takdir kan berkata lain lah. Akhirnya si ibu Cina ini, Cina tapi Islam, Bang. Nah, si ibu Cina ini meninggal lah tuh. Meninggal tepat di jam 5 kurang. Nah, kalau orang meninggal itu kan biasanya tuh kan kayak cincin, gelang, pokoknya kayak jam tangan gitu punya pasien tuh dikumpulin, dikasih ke keluarganya. Iya. Betul kan? Di situ gua sama kakak perawat yang rapin, karena orang yang khusus buat rapin jenazah tuh lagi nggak ada, karena di gedung itu tuh yang meninggal padahal itu lumayan banyak, Bang. Ada sekitar 5-6 orangan. Iya. Oke, terus. Kira dirapin lah tuh sama gua sama kakak perawat itu. Nah, si Anton ini ngikut-ngikut lah. Ya so sibuk so asik aja gitu kan. Ya kan? Kasih lah tuh ke anaknya. Udah rapi semua, kasih. Terus nggak lama ternyata mungkin petugasnya itu udah kelar kali ya dari lantai sebelumnya, jadi ke lantai gua. Udah bawa tuh pasien keluar. Dibawa tuh sama petugasnya. Terus pas abis maghrib nih, Bang, abis maghrib si Anton ngomong gini ke gua di ruang inian mahasiswa, gua nemu cincin nih, laku berapa ya? Wah, gila. Gua bilang di situ gua udah mikir, anjing, hal apa lagi yang bakal gua terima sama nih anak. Gua bilang kan kayak apes banget gua malu. Gua tanya, lu nemu di mana? Nemu di ini, gedung ini. Dia masih belum mau ngaku, Bang. Pokoknya nemu di gedung ini. Terus gue bilang gini ke dia, Ton, lu jangan bawa perkara lagi deh, sumpah dah. Kalau lu mau tahu gue mau diskors tuh diomelin sama dosen gue bilang gitu kan. Lu pasti ambil cincin ibu-ibu yang tadi meninggal ya, karena di ruangan gue tuh meninggal cuma satu doang waktu itu. Kagak, sumpah kagak. Setan, gue bilang ya, orang udah bawa sumpah kan buat gue itu sakral banget lah. Dia sumpah-sumpahan tuh. Gue bawa nama Tuhan lah pokoknya. Situ gue kan kenal, udahlah dia udah bawa nama-nama Tuhan kan, menurut gue
oke fine lah gitu kan. Sampai situ dia masih nanya lagi, ini laku berapa, dijual berapa gitu. Gue bilang, kagak tahu gua tuh, udah lu jual sendiri aja, gue bilang gitu. Nah terus lanjut nih bang, masuklah operan, kita ganti jaga, ganti shift. Terus sekitar jam setengah 10-an gue mau makan niatnya nih, mau makan, cuman gue mau makan waktu itu di ruang mahasiswa. Gue makan disamperin sama dia, kita jual aja yuk besok pagi, laku gope buat bayar kos, kata dia gitu. Dalam hati gue sebenarnya gue kayak terpancing gitu bang, anjing lumayan juga ya kalau gope ya, kalau gue jual kayak juga nih kan. Gue sempat terminta kayak gitu juga, tapi gue berpikir kalau ini punya orang yang nyariin gimana kan ya. Terus akhirnya terserah lo ton, gue udah capek ton, gue bilang gitu, gue nggak mau kenapa-napa lagi dah pokoknya. Cuma habis itu makan kan kelar, habis itu keluarlah kami kan ke ruangan biasa. Temen gue ini bang, ditanyain lah sama kakak perawat, ada yang nemu cincin nggak. Karena keluarganya kayaknya nelpon bang, nyariin. Iya kayak gitu, kayak nyari ini. Nah cuman posisi gue nggak ada di situ nih, jadi gue nggak bisa cepuin bahwasannya dia yang nemu si Anton ini. Oh lu nggak ada di situ? Nggak ada di situ gue, karena gue lagi tindakan bang, disuruh gue. Lu tahu dari mana si kakak tingkat lu itu nanya kayak gitu? Nah itu dia nanya juga ke gue habis gue tindakan. Oke. Nah kan habis si Anton ditanya kayak gitu, di situ kan posisi gue lagi tindakan ya bang. Kan terus gue selesai tindakan, gue ngerapin alat nih, gue ngerapin alat, terus kakak perawat itu nyamperin gue, dek lu kan tadi kan yang ngerapin alat nih sama gue. Nah si kakak itu tuh kan 2 shift di hari itu, karena kan ya temennya. Sama gue, lu ngambil gak barang ibu-ibu yang tadi? Ngambil apaan kak, gue bilang gitu kan. Perasaan gue ngambil apa-apa, serius lu jangan bohong, kalau gue geledah tas lu ada gimana? Ya terserah kak, coba aja kalau nggak percaya, tapi serius nih lu nggak ngambil kan? Enggak, cuman yang gue tahu ya kak, si Anton tuh tadi nanyain soal cincin lu kak. Panggil lah tuh si Anton itu. Nah ngomong sama gue beda, ngomong sama kakak perawatnya beda kak bang, kayak gitu. Gimana tuh dia ngomong apa tuh? Tanyain kan sama perawatnya, lu katanya si Randy nih, lu nemu cincin. Kagak, itu cincin cewek gua ternyata, alasannya gitu. Gua nemuin, udah gua kasih. Nah gua situ kan mikirnya, oh ya berarti cincin ceweknya nih ya kan, udah clear kan, gua pikirnya gitu. Nah dia tetap berdalih kayak gitulah. Kira kan mikirnya udah mungkin keluarganya juga jatuh apa gimana kan. Terus lanjut nih bang, pas abis gue bagiin obat. Nah bagiin obat itu biasanya kita tuh jam 10:30. Habis bagiin obat segala macam, gelagat si anak ini bang aneh nih di pojokan yang tadi gue bilang, gue yang pas gue ngeliat sosok pertama kali itu bang, yang orang lantai 4 itu. Gue ngeliat si Anton di situ bang, nggak tahu tuh dia ngapain tuh, kayak ngeliatin kayak gini dia keluar gitu, karena posisinya itu kayak bentukannya kayak gini bang, kaca kayak gitu. Lihat kayak gitu diem gitu kan. Gue situ nggak mau nyamperin bang, gue udah yakin sejadi-jadinya ini orang pasti kerasukan lagi. Kayak gitu, soalnya nunduk gini bang, kayak gini. Gini. Terus nah kebetulan banget lah nih ada satpam yang ngeliat lah lagi keliling kan gitu kan. Itu ngapa tuh di ujung, diem aja kan, melamun apaan, bikin utang apa gimana kan. Terus gue bilang nggak tahu deh pak, gue capek dah sama dia, bapaknya samperin. Nah terus dia si bapak satpam ini sama gue lah samperin, pas dibalik bang, bener surupan bang dia bang. Situ dia cekikikan bang, tertawa gitu kan, kayak gitu kan. Terus langsung, anak ini mencuri cincin saya, tolong kembalikan cincin saya segera. Itu gila. Terus pokoknya teriak-teriak cincin bang. Nah itu kan ruang perawatan ya bang, otomatis kan
pasien itu kan Mm-mm. denger kan, Mm. denger kan. Cuman adalah beberapa pasien keluarga keluar gitu, tuh kayak tawa lah kayak gitu. Tawa cekikan gitu sambil teriak, mana cincin saya, mana cincin saya. Akhirnya kan kita kan nggak pengen lah rumah sakit ini, malu kan, dibawa lah tuh, di strain lagi tuh, saya pegang tangannya ke belakang, saya gini, didorong lah sama satpam sambil didorong. Dia tuh sambil ngomong kayak gitu, mana cincin saya, tuh tawa-tawa terus kayak gitu, mana cincinnya, tawa-tawa gitu terus. Dibawa tuh bang ke nurse station, cuman dimasukin agak ke dalam bang, jadi dimasukin ke ruang penyimpanan obat tuh kayak gitu. Telepon lagi nih ke Pak Jenal, telepon lagi ke Pak Jenal. Ternyata Pak Jenal juga lagi pas banget nih, si Pak Jenal lagi jaga di lantai 4. Nah kita tuh Pak Jenal masih masih dengan teriakannya sama, dengan nada yang sama, dengan menyebut nama barang yang sama. Nah di situ gua ramen bang, gua kakak perawat semua tuh ramen di situ kan. Mungkin gue mikirnya ngapain juga rame-rame kayak gitu kan. Mm-mm. Mungkin setannya takut kali ya kalau rame kayak gitu kan. Mm-mm. Cuman ini setan masih tetap menantang gitu bang, kembalin cincin saya, kembalin. Pokoknya kayak gitu dah, anak saya nyariin sampai duluan pokoknya gitu. Namanya orang ya bang, belum 40 hari tuh, kata orang zaman dulu masih ada lah di dunia. Iya. Tetep kayak gitu bang, nyariin cincinnya sambil teriak-teriak kayak gitu, anak saya tuh di rumah berantem, tuh duluan, pokoknya teriak-teriak kayak gitu. Sudah dijadinya di situ gue udah bingung banget bang, gue udah bingung mau gimana bang, gue mau berbuat apa, gue juga nggak tahu nih, karena gue juga udah trauma akan kejadian yang sebelumnya bang. Iya, iya. Muka gue juga situ udah lemes banget, gue bilang. Terus dari situ Pak Jenal naik lah, nyampe, kamu ini siapa, mau apa? Saya cuma mau cincin saya dikembalikan, cari sampai ketemu. Cincin ini yang mana? Ini sama anak ini, saya mau cincin saya kembali, anak saya. Pokoknya dia bilang anak saya tuh sampai rebutan di rumah, kembalikan cincin saya. Itu sih berdasarkan pengakuan. Itu sih berdasarkan pengakuan ini ya bang ya. Karena kesurupan kayak gitu kan. Di situ gua diem sama Pak Jenal, dibilang ini, Bu, nanti cincinnya segera kami temukan. Jika temu, saya antar pagi ini bersama dengan yang lain. Benar ya kamu? Pokoknya dia kayak melotot gitu kan. Kan posisinya kan tadi kan dipegangin, karena ini kan gue udah nggak megangin, dia jadi kayak nunjuk, bener kamu kembalikan cincin saya, kalau enggak kamu yang saya cari. Pokoknya gitu bang. Si Pak Jenal ini bilang ini, Bu, ibu keluar dulu dari laga ini, nanti saya yang cari. Nah di situ tuh akhirnya mungkin mau lah keluar lah tuh kan, keluar. Sama tuh ritualnya, dikeluarin sama, cuman pas ditarikin dia mau keluar bang. Situ temen gue pucet bang, masih pucet gitu kan, udah kayak orang mau mati lah bersama gitu. Si Anton tuh. Iya si Anton itu, gue dipanggil sama kakak perawat yang tadi. Itu sebenarnya cincin punya ceweknya apa punya ibu gue meninggal, jujur aja sama gue. Dia bilang kayak gitu, kakak perawatnya ke gue. Gue bilang gini, Kak, jujur terus terang, saya kurang tahu itu cincin punya siapa. Cuman si Anton itu bilang katanya dia nemu di rumah sakit ini. Nah, si Anton itu kan aku ke kakak kan, cincin itu punya pacarnya. Ternyata kayaknya bukan punya dia kak, sepertinya. Terus akhirnya tunggu dia baikan dulu, baru kita tanya. Udah baikan nih bang, dia masih di ruang nurse station bagian belakang, udah baikan. Ditanyain lah tuh sama Pak Jenal, sama si kakak perawat itu yang lo bisa bilang galak lah itu. Kira dia ngaku lah, dia nemu cincin itu di tempat ruangan si ibu-ibu itu meninggal, cuman jatuh di pintu bang, di pintu. Kayak gitu, samar bang, soalnya ada keset kayak gitu. Iya. Tuh. Kayak gitu. Sebelum sadar sepenuhnya, dia tetap masih nggak mau ngaku tuh si Anton itu, ditanya kayak gitu. Masih nggak mau ngaku. Nah sampai ketika
Akhirnya gue bilang gini, Ton, lu nggak inget kejadian kemarin Ton? Nah, aku aja Ton, balikin aja Ton, daripada kenapa-napa Ton, itu pasien baru meninggal. Akhirnya dia ngaku bang, yang tadi gue bilang itu dulu cincinnya itu, dikasihin lah tuh bang cincinnya ke si Pak Jenal ini, dibungkus pakai kotak kecil gini. Kalau disebutnya kayak kotak buat bawa sampel darah bang. Oke. Kayak gitu kotak kan. Cuman nih kotaknya tuh ada lah di situ, diisiin alamatnya segala macem, ya kan. Nah, kenapa bang kita bisa tahu nih alamatnya situ si ibu-ibu? Kakak perawat pun telepon sama ruang RM. Ruang RM tuh rekam medis bang. Mungkin ya bang, entah keajaiban apa gimana, yang biasanya ruang RM tuh malam nggak ada, tapi ini ada bang. Ada yang ngangkat, kira disebutin alamatnya segala macam, ditulis kan, di situ udah masukin ke kotak kecil tadi, disimpan lah tuh. Pas udah mau jam 3 pagi bang, si Anton ini kesurupan lagi bang. Tapi beruntungnya kita gitu orang, Pak Jenal tuh masih ada di pos tempat lantai 5 itu, kesurupan lagi, ketawa bang, situ tawas jadi-jadinya. Nah, namanya pasien kan malam kan pasti kan kedengeran ya, biar kata gitu keluar pasien tuh ngeliat. Nah, si Anton itu ternyata ketawa-tawanya di ruang mahasiswa bang. Nah, gue langsung gue samperin, tuh kenapa lagi situ lu, samperin dong sama lu. Samperin lah tuh, gue bertiga lari kan sama temennya dia, satu orang cowok, satu orang lagi cewek, temen gue, ya kan. Nah, terus ternyata bang udah ada yang nyamperin duluan, Pak Jenal sama apa tuh satpam lainnya. Bener bang, itu dia kesurupan lagi. Dia teriak hal yang sama. Apa itu? Mana cincin saya? Mana cincin saya? Kayak gitu. Kayak teriak sejadi-jadinya kayak gitu, ya kan. Katanya mau kembalikan. Saya tungguin kamu yang tidak ada pergerakan sama sekali. Mana cincin saya? Pokoknya kayak gitu, teriak sejadi-jadinya sambil ketawa di situ. Terus Pak Jenal melakukan pendekatan ke itu arwahnya. Bu, cincin ibu sudah ketemu, cuman nanti pagi baru dikembalikan bu, karena sekarang masih tengah malam, bilang kayak gitu kan. Jam 3 pagi saya mau nganter bang. Iya kan. Iya benar. Gue juga nggak mau. Situ dia kayak nada menantang juga, kalau sampai tidak dikembalikan, saya akan tetap ganggu anak ini. Karena dipaksa keluar tuh bang. Kira habis itu kan jadi perbincangan nih bang. Jadi perbincangan dari akper gua, dari akper dia, ya kan? Baik ke rumah sakit juga. Nah, ternyata bang, dari semua kejadian itu ada satu temen gua bang, namanya Dewi itu juga sama halnya kayak si Anton ini, cuman si Dewi itu orangnya kalem bang, cewek. Dia nggak mau menyebutkan hal kayak gitu. Dia cerita ke gua, Ren, gua tuh sebenarnya udah tahu Ren, di lantai ini tuh sebenarnya banyak penghuninya, apalagi lu ke sebelah ruang jenazah jauh lebih banyak Ren. Gua waktu pas ke lantai 4, gua ngeliat sosok yang dirasukin ke Anton ini. Terus gue bilang, kalau emang lu tahu apa buktinya, gue bilang gitu. Kalau lu nggak percaya nih ya, gue bisa nyebutin ciri-cirinya. Orangnya lagi hamil, matanya keluar darah, rambutnya ikal, terus pakai dress putih, ya kan? Bener gak? Bener. Lu mau tau nggak sosok ibu-ibu ini tadi pakai apa aja? Nah, si orang Cina ini tuh rambutnya panjang, kata dia, pakai dress putih tapi gambarnya naga bang. Ih serius, gua nggak bercanda nih, serius bang. Lu tahu kayak ini gak sih orang Cina bang? Iya kayak waduh, gitu. Kaget gua. Sumpah bang, gambar naga. Gua juga di situ mikir lu bercanda kali gitu kan, bercanda gitu.
Ternyata kayak pakaian Cina kayak gitu. Oh, naga Dragon Ball lagi, naga Dragon Gue Ball. sebutnya dress kali ya, gue nyebutnya dress lah gitu. Heeh. Gue cuma tahu dress doang sih. Oke. Pakaian Cina cuma putih kayak Iya, gitu. iya. Nah, gue pikir dia bercanda bang, gue pikir bercanda. Kalau misalkan satu orang yang kayak gitu kan berarti kan dia bohongan, bener gak? Iya. Nah, apa buktinya kalau omongan dia bener? Gue tanya lah Pak Jenal nih, kan? Ternyata yang dia sebutin sama si Pak Jenal itu sama Pak Jenal juga ngomong kayak gitu. pakai dress naga. Bukan dress sih sebetulnya, kayak pakaian Cina lah kayak Ya, gitu. oke. Cuma ada gambar-gambar kayak gitunya lah kayak gitu. Gambar naga, iya. Dia jelasin kayak gitu kan. Nah besok paginya itu barang kita balikin bang, kayak gitu. Nah gitulah bang. Kondisi dari ibu itu kalau boleh tahu kenapa, Mas? Jadi ibu-ibu itu pemabuk lah mas. Hah? Iya. Karena impact dari pemabuk itu biasanya livernya kena. Tuh hatinya, fungsi hatinya. Bisa dibilang sirosis hepatis. Nama lain dari liver. Oke. Jadi tubuhnya si hatinya itu nggak bisa netralisir racun, akhirnya ya udah mas, lambungnya itu lama-lama bocor. Dan terkadang kan orang suka muntah warnanya hitam. Nah itu tuh muntah hitam itu mengandung darah mas. Nah lama-kelamaan perutnya besar. Kan kadang-kadang perut besar, kalau kita kan perut besar tapi bisa ginian. Tapi kalau orang pemabuk gitu mas, perut besar ditekan keras mas. Keras ya? Iya, namanya ansitef. Kayak gitu, keras. Oke. Kayak gitu. Dan itu yang dialami oleh si ibunya. Itu efek dari kalau orang-orang Minum. yang sering minum ya. Iya, betul. Ya, Sering minum alkohol. ya, minum minuman keras guys, bukan minum air ya. Kalau minum air mah bagus ya. Iya. Terus nasib si Anton gimana tuh? Ngasih si Anton bang. Udah bang, dia nggak magang di situ lagi. Nggak dibolehin, Nggak dibolehin. dikeluarin tuh. Iya, dikeluarin. Besoknya langsung. Lu nggak apa-apa? Lu Gua nggak masih di apa-apa, situ? karena gua kan ini bang, gua jelasin kan, Oh, bahwasannya gua nggak pengen kayak gitu bang. iya. Nah itu bang, yang tadi gua bilang, gua masih penasaran tuh orang meninggal itu kok pakaian Cina itu putihnya tapi ada kayak gambar naga. Makanya gua bilang dia keturunan Ninok Kidul apa gimana, gua bilang kan. Gitu aja. Tapi 2 orang bang itu bang yang Iya. ngelakuin. Tapi waktu kan lu sempet ngeberesin ya, Iya, ngeberesin. perhiasannya atau iya perhiasannya lah ya. Pakai baju itu gak ya sama gitu yang tadi disebutin? Oh emang pakai. Pak cuman gini bang, gue gimana gue gambarin ya pakaian Cinanya itu ya. Iya. Kalau daster kan lurus gitu kan. Iya. Nah itu kayak dress bukan sih bang? Iya, gue juga nggak tahu. Nah cuman gambarnya ada naganya kayak gitu. Cuman ya bisa dibilang nggak putih. Cuman dia kayak merah-merah kayak gitu bang. Oke. Kayak pakaian Cina kayak gitu, kayak Iya, ada gambar liontinnya kayak gitu. Berarti memang sama baju yang dipakai Dikenakan ketika sama- dia meninggal Sama yang dijelasin sama temen lo. cuman Sama. bedanya warnanya doang. Warnanya doang ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Si Anton ada ngomong apa gitu setelah dikeluarin gitu atau gimana, atau dia nyesel atau apa? Dia sempet sih bang, waktu pas yang gue bilang cerita pertama kali tuh yang di lantai 4. Yang kedua deh, yang ketika dikeluarin. Kalau yang kedua itu dia perasaannya satu bang, menyesal banget bang. Nyesel banget ya. Iya, gua nggak tahu dia penyesalan emang bener apa gimana. Tapi gue lihat sih dari raut wajahnya sih emang sepertinya dia emang nyesel banget bang. Sedih gitu ya. Iya. Oke. Kayak gitu. Cincinnya bener Bener. ketika dikembalikan ke keluarga gitu. Nah bener bang. Jadi gua nganter bang. Oh, lo yang nganter? Gua nganter itu karena kan yang saksi yang Anton ngomong itu gua juga ada di situ. Gua, kakak perawatnya sama satpam itu nganter. Nganter bareng. Untungnya bang nggak jauh bang dari rumah sakit tersebut. Oke. Pas Nah, diantar. terus pas diantar dilihat-lihat bener, ternyata ada tandanya bang. Ada tandanya tuh titik sama namanya si ibu itu. Oh, itu makanya. Tapi yang ditemui 1 apa 2? 2.
Oh, 2. Kalau yang satu lagi nggak ada tanda-tandanya bang. Oh, Gitu. jadi si Anton itu ngambil 2 cincin. Bukan ngambil sih, dia bilang nemu cincin 2, tapi Iya, dia ngambil ya. iyalah Ya ngambil jatuhnya. kayak gitu. 2. 2 Oh, bang. gue kira 1. Makanya kan dia ngomong nih kalau gue jual bisa buat ngontrak 3 bulan nih. Iya, iya. Kayak gitu bang. Wah, Makanya. parah juga Anton. Di kampus mana dia? Kasih tahu. Wah, gue nggak bisa nyebutin sih bang kalau masalah itu. Bahaya banget dah. Bahaya banget ya. Iya bahaya banget. Nanti gue. Anton. Ini kan sosok yang ngerasukin Anton kan sempet ngomong nih kalau keluarganya tuh sampai berantem gitu untuk nyariin cincinnya nih. Itu lu sempet apa ya? Nanya gak ke keluarganya Iya apakah bang. bener itu? Iya bener-bener. Heeh. Jadi waktu pas di rumahnya itu disangkanya kan kita kan pihak RS mau ngapain ke rumah dia kan gitu. Kira kita jelasin bu, ini ada salah satu mahasiswa menemukan cincinnya. Cincin apa ya mas? Coba saya lihat. Ah ini bener nih, ini cincinnya nih. Siapa nih yang nemuin nih? Siapa yang ngambil? Kalau tahu nih, kalau misalkan emang ngambil, bilang ke saya. Kalau emang ya pokoknya dia ngomong kayak gitu dah. Iya. Kalau kalian mau tahu ya, saya tuh sama kakak saya ini sampai berantem sejadi-jadinya. Karena emang cekcok bang, kayak gitu. Dan pas nemu cincin itu tuh, kakaknya mungkin merasa bersalah kali ya, mungkin teledor gitu kan, jatuh apa gimana. Akhirnya kakaknya inilah minta maaf ke adiknya gitu, situ. Gitu bang. Tapi kan semua ketika tadi pasiennya meninggal, perawat yang ngeberesin kan. Gua bahkan bang, yang beresin. Tapi lu nggak diomelin. Ya gua nggak diomelin bang, karena kan posisinya kan gua nggak ngambil, maksudnya Iya gua benar. nggak. Anton, gokil Anton. Makanya bang, gua ceritain ini tuh sebagai pelajaran lah, setidaknya buat anak-anak yang magang, mau lu perawat kayak ataupun siapa. Iya. Kalau emang bukan haknya jangan ngambil, terus hargain lah tempat magang lu kayak gitu lah. Bener. Itu pesan dari Mas Randi ya. Iya bang. Sorry, ini anggap aja off cam. Anton kuliah di mana itu? Anton kuliahnya di ini bang. Apa? Nah itu ya tadi ya guys. PA jangan. Goblok, ketika jangan bang. Ya udah, tadi juga udah dikasih pesan ya sama Mas Randi untuk ya kalau bisa kalau memang kalian nemu sesuatu yang bukan hak milik kalian ya coba usahain dikembalikan gitu. Iya betul. Ya atau kalau memang sudah berusaha untuk mencari tahu siapa yang punya dan nggak tahu, ya udah itu rezeki kalian mungkin ya. Ya udah itu aja lah. Oke. Mas Randi, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Udah datang ke Lentera Malam dan semoga udah dapat kerjaan di tempat yang baru karena betul. Mas Randi ini lagi nyari lowongan kerja guys. Sebagai perawat. Masih ya? Infoloker boleh. Infoloker. Ya. Gua rasa cukup untuk video kali ini. Gua Jamal dari Lentera Malam dan saya Randy. Izin pamit. Bye.